Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, berjumpa kembali malam hari ini dengan kami dari Adihat Official, dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita ulas, kita sampaikan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi asbab kebaikan dalam setiap titian aktivitas kita. Mohon izin pertama kami mengawali dengan memohon maaf pada teman-teman sekalian bahwa tadi dari 7:30 kita sudah uji, kita sudah siap untuk menyampaikan informasi-informasi sesuai yang tercantum dalam flyer, bagaimana update di Gaza untuk teman-teman sekalian, khususnya diketahui bagi khususnya para donatur, teman-teman semua yang berkontribusi, berdoa dan sebagainya. Namun tadi setelah kita cek bagus semua saat tersambung dengan Ustaz Muhammad Hussein, tiba-tiba ada kendala teknis, dan ini nampaknya sudah terlihat tersambung kembali dengan Ustaz Muhammad Hussein. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sebentar, mohon maaf. Ya. Di sini karena saya tidak sendirian. Wen kursi tegang. Wen agak. Menyesuaikan audio. Ini di sana nampaknya sedang menyesuaikan. Wen jalihat waktu zaman. Baik teman-teman, sambil menunggu kita tersambung untuk update kondisi di sana, kemudian juga update dari donasi yang teman-teman sampaikan seperti apa. Kita ingin berikan informasi kepada Anda semuanya bahwa seperti yang kami sampaikan dulu di MUI, tepatnya di Gedung Dewan Syariah Nasional di DSN, bersama stakeholder MUI dan lengkap dari Dewan Pertimbangan, One Team, kemudian juga pengurus harian, dan bahkan disertai juga wartawan-wartawan banyak, ada wartawan televisi, media cetak, kemudian juga dari BSI, komisarisnya hadir, Bank Syariah Indonesia, kemudian juga ada dari teman-teman INH, ada yang terkait semua stakeholder. Alhamdulillah telah kita sampaikan laporan pada saat itu, perkembangan donasi disalurkan kemana, dan penting kami informasikan bahwa alhamdulillah proses pengiriman dana sudah tuntas di dua hal, yaitu yang pertama yang pemenuhan kebutuhan mendesak di Gaza melalui teman-teman kita relawan di INH sudah kami sampaikan, ini akan kita update ya. Kemudian dan MUI sudah kita transferkan juga, dititipkan kepada MUI untuk diteruskan ya dalam bentuk hal yang bermanfaat untuk teman-teman di Palestina, dan kami mendengar ada rencana juga insya Allah diwujudkan dalam bentuk rumah sakit sehingga ada jariah yang berkepanjangan ya, mudah-mudahan ada manfaat. Yang penting kita akan terus update sehingga visi kami untuk menampilkan keterbukaan terhadap publik dan juga diketahui dengan baik, insya Allah bisa terjalan dengan lancar. Kita sapa kembali saudara-saudara kita di Gaza. Kita sudah melihat di sini ada Ustaz Muhammad Hussein dan kawan-kawan. Assalamualaikum Ustaz Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طيب الحمد لله ما شاء الله. نحن الآن الحمد لله في نقل مباشر مع الإخوة في غزة، فمعنا أستاذ محمد حسين والإخوة في غزة، نتعرف إن شاء الله معهم جميعا. فأهلا وسهلا معكم أدي هدايات مع الإخوة في أندونيسيا. نحن الآن في القناة أدي هدايات أوفيشال، نقل مباشر مع الإخوة في أندونيسيا في أنحاء الشتى في بقاع أندونيسيا، 34 محافظة، وحتى الإخوة أيضا المتصلة مع قناتنا في خارج أندونيسيا، في من ماليزيا، بروني دارالسلام، وفي أيضا من سنغافورة، وفي أيضا من أمريكا، من كندا، وأيضا من بعض الإخوة ما شاء الله هذه اجتمعوا في هذه الليلة توقيت أندونيسيا. فنسمع الأستاذ محمد، ممكن تعرفنا أولا الإخوة الموجودين معكم في جانب الأيمن والأيسر وورائكم وأنتم بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تفضل silakan Ustaz Muhammad. Waalaikumsalam ya Ustaz. المشكلة هنا ثلاثة محمدات. هذا محمد وهذا محمد وهذا محمد. أين محمد؟
لا بأس حتى في القرآن في أربع محمد محمد مكرر في القرآن الكريم 4 مرات في سورة آل عمران آيات 144 ثم في سورة الأحزاب آيات 40 في سورة محمد بنفسه آيات الثانية وفي سورة الفتح آيات 29 4 مرات وفي ذكر أحمد مرة واحدة في سورة الصف آيات السادسة. إذن أنتم مكملة 4 محمدات وموجودة مكتوبة في القرآن 4 مرات. تفضل silakan. Baik, kita kenalan dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalam. Wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilma. Ya, senang sekali pada siang hari ini waktu Gaza, kami tim PNH di Gaza bisa berkumpul bersama antum semua dalam acara live hari ini, laporan donasi bersama Gurunda dan Ustadz tercinta kita sudah Hadi Hidayat Hafizahullah. Kita akan mulai kenalan dulu dari sebelah kanan saya. Ini sebelah kanan ya, cuma mungkin antum ke atas sebelah kiri ya, tapi sebelah kanan ada yang mentarifkan nafsu. Bismillah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أنا أخوكم في الله محمد رمضان ياسين. مضى من عمري 28 عاما. درست الشريعة الإسلامية مع زميلي محمد حسين في الجامعة الإسلامية في غزة. وأنا الآن أعمل معه في تنسيق وإدارة الشريعة. Jadi beliau Muhammad Yasin ini juga sahabat saya sejak di kampus. Kita sama-sama alma mater kita satu kampus Universitas Islam Gaza jurusan Syariah Islamiyah. Alhamdulillah. Dan ini bertanggung jawab sebagai koordinator dan manajemen proyek kita di Gaza. Saya Muhammad Hussein juga dari INH Gaza. Saya pendiri dan direktur langsung INH. Ya, semua sudah tidak asing dengan wajah saya. Ya, ini perkenalan dari saya. Silakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أخوكم بالله نضال بن ناهض محمود ياسين من فلسطين غزة. درست علاقات عامة وإعلام. أعمل في وكالة غزة ميديا التابعة لجمعية INH أندونيسيا. أعمل في مجال التحرير الصحفي والعلاقات العامة. Ini beliau namanya juga Nihad Mahmud. Nidal Nahid Mahmud juga nih. Dia bagian public urusan public apa namanya itu bahasa itu alakat amma ya. Humas di kita. Dan yang sebelah kiri Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أخوكم في الله آدم البواب مضى من عمري 28 عام وتخرجت من الكلية الجامعية محاسب وأشتغل مع أخي محمد حسين منذ 2016. Insyaallah. Namanya Adam, ini satu-satunya yang jomblo di antara kita. Adam ini usia 28 tahun. Beliau lulusan akuntansi dan beliau saat ini menjabat sebagai akuntan kita di INH Gaza. Silakan Abu Rabi'. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum. أخوكم في الله محمد الشفيبر دار غزة فلسطين. ما شاء الله. أدرس إدارة وأعمال وأشتغل مع محمد حسين. الله يبارك. بارك الله فيك. الله يبارك. Mungkin ini teman-teman nggak asing juga ya, ini selalu tampil nih di berbagai dokumentasi distribusi kita. Namanya Muhammad Heber dan beliau ini lebih ke arah akomodasi di tempat kita. Ya, beliau yang orang lapangan kita dan juga koordinator juga di lapangan tempat kita distribusi bantuan-bantuan yang kita eksekusi. Demikian mungkin perkenalannya Ustadz, kita kembalikan ke Ustadz. Baik, teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, dan telah kita simak yang pertama, sesi yang pertama kita perkenalkan dulu teman-teman yang insya Allah akan juga menyalurkan donasi yang teman-teman telah sampaikan dan mengupdate perkembangan-perkembangan terkini di Gaza khususnya.
yang menjadi tempat utama kemarin agresi dari pihak Zionis Israel. Ini penting kami sampaikan dulu supaya membangun kepercayaan dari kawan-kawan bahwa apa yang kita sampaikan informasinya valid, kemudian juga apa yang teman-teman titipkan berlangsung di lapangan dengan cara yang baik dan terkoordinasi dengan sistem yang tertib ya dan ketat. Alhamdulillah teman-teman sudah mengetahui. Sekarang kita akan mendengarkan dari kawan-kawan bagaimana planning-planning yang telah disiapkan dari donasi yang telah kita sampaikan terkait kebutuhan mendesak yang kemarin disampaikan dan sepenuhnya telah kita uraikan. Kita ingin coba dengar dulu Ustadz Muhammad Hussein seperti apa planningnya dan bagaimana realisasi awal yang telah disampaikan oleh teman-teman di sana yang dikoordinasikan oleh Ustadz Muhammad Hussein dan teman-teman yang lain yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Silakan. Baik, alhamdulillah. Saya langsung masuk pembahasan masalah progres sejauh mana kita sudah mengeksekusi bantuan-bantuan yang masuk. Pertama perlu saya garis bawahi bahwa biasanya kalau kita mendapatkan amanat untuk menyalurkan donasi dari lembaga-lembaga tertentu yang memang skalanya tidak terlalu besar, kita langsung eksekusi dengan koordinasi yang tidak terlalu rumit. Namun untuk program-program yang skala besar ya 10 miliar ini maksudnya skala besar, dan ini kita harus koordinasi setiap prosedurnya, kita harus koordinasi dengan pihak pemerintah lokal karena ini bagian dari transparansi kita dan juga bagian dari ketaatan kita dalam mengikuti undang-undang dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi kita sudah menyampaikan bahwa ada lima program ya kurang lebih dan terkait atau enam program yang sudah kita canangkan insya Allah. Yang pertama adalah program bantuan tunai untuk keluarga syuhada dan keluarga korban luka. Jadi di sini saya tulis dalam rancangan anggaran belanjanya. Jadi kita fokus di keluarganya, bukan di jumlah syuhadanya. Jadi ada satu keluarga yang misalnya terdapat 2 syuhada, kita tetap nominalnya kita samakan dengan yang ada di satu syuhada, di satu keluarga yang satu syahid. Ya, karena memang ini adalah mungkin standar operasional di sini ya di Gaza. Jadi biar kita mengikuti standar yang sudah berlaku di Gaza. Begitu juga yang korban luka juga sama, kita sudah menyiapkan juga 500 kita sudah menyiapkan juga 500 data. Kita semua sudah kita dapatkan datanya insya Allah dari pihak kementerian langsung. Kemarin kita sudah meeting langsung dengan beberapa kementerian. Pertama kita bertemu dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan Perumahan Insinyur Najib Sarhan. Kita ketemu langsung di kantornya. Biasanya Ustadz, kalau kita mau banyak langkah-langkah birokrasinya harus diambil. Tapi dengan insya Allah kemarin kita benar-benar serasa dimudahkan, dan tentu ini juga saya yakin berkat doa dan dukungan dari antum semua. Kita benar-benar sangat dimudahkan. Kita langsung bertemu dengan Wakil Menteri, duduk, kita bicara panjang lebar tentang program-program kita juga sudah sampaikan salam dari Indonesia, Indonesia terutama dari Ustadz Adi Hidayat. Kita sampaikan salam antum semua ke beliau. Kita juga sudah sampaikan bahwa kita punya program untuk warga yang membutuhkan shelter atau tempat tinggal sementara. Dan beliau menyampaikan beberapa data pada kita, diantaranya rumah di Gaza yang hancur total itu menurut data dia itu ada 576. Ini hancur total, artinya ada 576 keluarga yang benar-benar kehilangan rumahnya. Kita bahkan langsung turun ke salah satu rumah dari keluarga Abu Hattab. Mungkin teman-teman kalau ikuti Instagram saya, itu satu gedung 3 rumah itu hancur total. Dan pada serangan tanggal 14 Mei 2021, di mana serangan tersebut juga memakan korban sekitar 10 orang, 2 diantaranya wanita dan 8 diantara anak-anak. Dan satu-satunya yang selamat saat itu adalah gadis cilik namanya Maria, usia 5 tahun.
Dan ketika saat kita wawancara dengan ayahnya juga ini yang sedang tidak ada di rumah ketika serangan terjadi, beliau menitipkan salam untuk antum semua dengan ucapan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau juga menyampaikan munasyadah. Munasyadah ini artinya seruan minta tolong kalau sekiranya kita warga Indonesia mampu untuk paling tidak bisa membangun kembali rumah dia yang hancur. Ya, kita langsung membuat perhitungan berapa yang kita dibutuhkan. Dan itu kita sudah sampaikan juga ke Insinyur Najis Sarhan sebagai wakil menteri. Intinya beliau sangat antusias ya dengan adanya program kita, meskipun boleh jujur program kita masih jauh dari target sebetulnya, target yang harus dipenuhi. Tapi ya kita alhamdulillah lembaga INH ini termasuk lembaga yang paling pertama bergerak dalam bidang ini. Karena sampai saat ini belum ada lembaga-lembaga non pemerintah dari negara manapun yang bersentuhan langsung dengan pihak kementerian untuk melakukan eksekusi program-program seperti ini. Jadi INH ini bisa dikatakan lembaga pertama yang langsung turun tangan selain PBB tentu ya. PBB sudah bergerak, dan juga ada negara-negara lain seperti Qatar dan juga negara Kuwait itu sudah bergerak. Tapi untuk NGO non pemerintah ini baru INH insya Allah yang mengontak langsung pihak kementerian. Makanya ini mendapatkan antusias yang sangat besar dari pihak kementerian. Kita mentarget untuk tahap awal ini 100 keluarga. Kita sudah siapkan hitung-hitungannya. Kita sudah sampaikan juga ke pihak wakil menteri itu bahwa kita akan mencarikan tempat tinggal atau kontrakan sementara untuk 100 keluarga yang rumahnya hancur, dan kita akan danai selama 3 bulan ya, karena perhitungan kita 3 bulan ini paling tidak para pengungsi ini sudah punya tempat tinggal baru ya, dari hasil donasi yang akan masuk dari negara-negara donor, baik dari Qatar maupun dari negara-negara lainnya. Nah, data total dari seluruh pengungsi ya, keluarga seluruh keluarga pengungsi itu sejumlah 7.100 ini berapa nih? Ntar saya cek dulu ya. Kita tambahin. 7.000 pas kurang lebih ya. Ada 7.000 keluarga. Jadi kita ya alhamdulillah ya, kita tidak lihat nilainya, tapi kita lihat ikhlas kita, insya Allah dari 7.000 keluarga ini kita mengalokasikan untuk 100 keluarga. Saya harap warga Indonesia bisa lah ya menanggung paling tidak separuhnya dari 7.000 keluarga yang membutuhkan tempat tinggal. Paling tidak kalau 3.500 bisa lah kita tanggung, karena ada 200 juta umat Islam di Indonesia yang saya yakin juga kalau sampai kepada mereka angka ini, mereka juga nggak akan tinggal diam. Itu yang pertama. Baik Ustaz Muhammad, sebelum sampai ke poin yang kedua, saya bisa intisarikan dulu sementara kepada teman-teman kita bahwa yang pertama, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, seperti yang teman-teman ketahui bahwa kami berkoordinasi langsung dengan teman-teman di Gaza di lapangan, ya khususnya ini dari teman-teman INH yang memang sejak dari mulai agresi berlangsung kita juga meminta kabar apa-apa yang dibutuhkan, dan teman-teman sudah membuat planning-planning awal seperti yang saya bacakan saat di DSN dulu ya. Ini ada 7 poin yang diajukan, baik itu kebutuhan logistik berupa box sembako mampu bertahan selama 40 hari, ya volumenya untuk 1.000 keluarga, bantuan tunai keluarga syuhada yang tadi disampaikan. Jadi syuhada itu jamak dari kata syahid, ini bentuk penghormatan terhadap korban-korban yang gugur ya, yang kemarin dalam agresi itu. Jadi dalam Islam penghormatan kepada mereka dengan penamaan syahid. Syahid itu dibagi 3 nanti ya, ada syahid dunia wal akhirah dalam konteks militer, ada syahid akhirah dunia, ada syahid di akhirat dinilai sebagai syahid ya, walaupun dunia tidak terlihat seperti syahid pada umumnya dalam konteks militer. Kemudian yang ketiga ada syahid dunia akhirah, jadi syahid di dunia seperti kelihatan syahid padahal bukan dalam hukuman Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang berjuang tapi niatnya hanya untuk kepentingan dunia atau pamer saja. Nah, ini mereka masuk insyaallah dalam kategori syahid sebagai penghormatan, karena itu disebut dengan keluarga syuhada. Tadi sudah disampaikan
Ada 500 keluarga yang ini dicantumkan. Dan bantuan tunai keluarga korban luka tadi yang disebutkan ya, ada 500 keluarga, voucher belanja, ada 1000 volumenya, pengadaan tempat tinggal bagi pengungsi yang saya sempat sampaikan dan tadi sudah dikonfirmasi. Jadi dari 7 poin yang disampaikan itu, tadi sudah beberapa dikonfirmasi ya. Ada poin yang kedua, bantuan tunai keluarga syuhada, kemudian juga kemudian bantuan tunai korban luka, pengadaan tempat tinggal untuk biaya kontrakan selama 3 bulan. Kemudian obat-obatan, ambulan, dan nanti bisa diupdate karena saya juga sudah lihat ini di koran terbesar di Palestina. Ya, teman-teman sudah pasang iklan. Masya Allah ini iklannya cukup bagus ya. Kalau saya mau juga tunjukkan ke teman-teman yang melihat ini di seluruh Indonesia juga di luar Indonesia. Nah, ini koran terbesar di Palestina. bentuknya seperti ini. Al-asif al-ikhwah yani Ustaz Muhammadin wal Ustaz Nidal wal ikhwah wal ana yani ukhatib al-ikhwah la yujiduna اللغة العربية إذا أنا أتحدث معهم باللغة الإندونيسية ولكن إن شاء الله يعني تدريسا وتعليما لكم كي تعملوا باللغة الإندونيسية وهذا من وظيفة الأستاذ محمد حسين هناك. Baik, jadi teman-teman ini ya yang media Palestina terbesar di Palestina, dan teman-teman ini sudah pasang iklan di halaman ketiga seperti saya pernah sampaikan. Ini halaman 2, sebentar. Ini halaman 1 yang ini, ya halaman 2 yang ini, kemudian halaman 3 yang ini. Nah, ini dia sudah ada. Nah, yang pernah saya bacakan ya. Nah, jadi di sini kalau di zoom bisa di zoom kan kameranya ya. Nah, ini ya udah ketahuan teman-teman ya. Jadi di sini sudah disampaikan persis seperti tertulis 3 untuk ambulan di sini H1 kalau saya bacakan ya alan tarikh ata raqam 3 2021 Taurid Bas Hyundai H1. Jadi ini sudah iklan segera pengadaan ya untuk Hyundai H1 ada 3 basat 3 bis ya 3 yang seperti H1 di kita lah ya, ukurannya seperti itu ya. Kemudian bihalatil mumtazah lil jam'iyah, jadi kualitas yang terbaik yang bisa digunakan ya untuk digunakan oleh teman-teman. Jadi ini laporan Masya Allah, terima kasih sebelumnya ya kepada teman-teman di sana. Ana asykurukum syukran jazilan lakum jami'an ala hadzal juhd mabdzul. Teman-teman sekalian, kita berterima kasih bahwa ini transparansi juga sangat, bukan hanya bagi kita tapi di Gaza itu Masya Allah ya, walaupun di blokade, di jalur terbatas, tapi di sistem kehidupannya diminta semua transparan. Makanya tadi disampaikan apa yang kita responkan. Yang kita respon itu sesuai permintaan teman-teman, tanpa saya kurangi sedikit pun. Jadi ketika dari sana meminta 715.000, padahal saya siapkan 1 juta itu. Ustaz Muhammad, ini permintaan 715 gitu kan. Dan saya tidak boleh menyalahi apa yang dimintakan, tapi tetap kita pantau untuk koordinasi. Jadi begitu diminta 715.000, kita serahkan 715.000, dan yang di sisi lain juga keperluan rumah sakit yang sedang akan dibangun di Hebron, dengan sisi yang lain juga kita supportkan melalui MUI. Nah, jadi saya ingin tegaskan pada teman-teman, donasi yang teman-teman titipkan itu sudah dieksekusi dan sekarang sedang berjalan bersamaan. Kita akan terus update. Penting ini saya sampaikan karena kita juga ingin menerangkan satu edukasi kepada publik bagaimana kita membuat sesuatu secara terbuka, tertib, baik, kemudian juga mengcounter kemungkinan orang-orang yang kadang-kadang mungkin kurang ada kerjaan di masa pandemi ini, jadi ya berusaha untuk mencari-cari aktivitas dengan cara-cara yang kreatif tapi tidak menempat gitu ya, sehingga menyoal sesuatu yang seharusnya tidak perlu disoal, dan ini tidak penting gitu ya. Karena itu tapi ada sebagian yang kami tempuh langkah hukum ini, Ustaz Muhammad juga, saya juga sudah katakan jangan pernah ganggu singa yang sedang berzikir, karena kalau sudah mengaum itu akan sulit untuk dihentikan ya. Jadi ada beberapa bagian yang kami sudah skemakan, saya siapkan juga supaya menjadi pelajaran yang baik. Dan tolong jangan siapkan materi ya, karena saya sudah punya banyak materi nih pada orang-orang yang fitnah dan sebagainya. Saya sudah tempuh langkah hukum, saya sudah koordinasi dengan pengacara juga dan yang lainnya. Ini kalaupun Anda hapus, karena saya dapat laporan dihapus, saya sudah dari awal, kami ini tim riset, jadi nggak sembarangan. Kalau ada yang coba-coba berbuat sesuatu sudah tercatat di sistem kita, jadi sudah kami download duluan, kami screenshot sampai yang komen-komennya itu loh, di bawah-bawahnya itu sudah kena screenshot semua. Jadi mohon izin ya teman-teman yang sudah komen yang jelek, yang fitnah, yang apa, itu sudah ada datanya di kita semuanya. Ya, jadi tinggal diproses saja nanti ke depan seperti apa, dan kita sudah dapat juga koordinasi nanti dengan di Bareskrim, di Mabes Polri, divisi cyber nanti supaya bisa diberikan pelajaran, karena kita mohon izin nih teman-teman di Gaza bisa sampaikan ini amanat ya.
amanat negara, amanat konstitusi. Hadil amanah min qanunina fi Indonesia, haitsu innana nu'abbir lil alam ajma' بأن كل الاحتلال لازم أن يمسح في بقاع الأرض جميعا. Jadi semua bentuk penjajahan, semua bentuk hal-hal yang terkait dengan penistaan dimanapun ini mesti dihapuskan. Dan amanat kemerdekaan kita dalam undang-undang dasar kita di preambul ya alinea keempat teman-teman sekalian, kalau Anda baca di baris yang kelima sampai dan keenam itu disampaikan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Jadi kalau ada di tempat yang nggak tertib, apalagi nggak merdeka, kita wajib terlibat di situ. Ya, kemudian yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, ya, kemudian dan berkeadilan sosial dan keadilan sosial. Jadi kita mencoba melaksanakan itu amanat undang-undang kita, juga utang sejarah kita. Jadi kalau teman-teman bertanya kenapa ini bukan donasi, saya sering katakan kepada teman-teman Palestina, pada hakikatnya ini bukan donasi tapi lebih bagaimana kita membangun kesatuan, sinergitas, apalagi apa yang teman-teman berikan waktu dulu. Ya Abir Ustaz Muhammad an qissati fi tarikh 1944 عندما كان هنالك السيد محمد علي طاهر السيد محمد علي طاهر ما شاء الله هو المواطن الفلسطيني طيب فله يعني الثروة كثيرة فعندما نحن حين ذلك جهدنا بأن نحصل على استقلالنا في إندونيسيا فهو تبرع بجميع أمواله في الدول العربية ليدعم حين ذلك استقلال إندونيسيا هنا يعني فالآن يأتي دورنا يعني لكم فأنا لا أقول أننا نحن يعني نتبرع إليكم لا هذه ليست تبرعات هذه امتثال من الإيمان هذه امتثال من روح المواطن الإندونيسي لكم لذلك أنا دائما أقول وحتى السفير الفلسطيني لدى إندونيسيا يقول أن فلسطين إندونيسيا وإندونيسيا فلسطين يا من حيث التاريخ ومن حيث العلاقة الإسلامية عالمية إنسانية فهذه كل العناصر التي توحد بيننا يعني وبينكم. Jadi teman-teman ini adalah bagian-bagian yang penting kita sadari gitu ya. Jadi ini pelajaran penting untuk kita sampaikan. Mohon izin diteruskan Ustaz Muhammad, silahkan. Fadhal. Ya. Baik, ya itu tadi saya bicara tentang ya pertama saya ingin sampaikan dulu tadi atas respon teman-teman. Mereka sangat terkesan sebetulnya. Jadi mungkin ini adalah pertama kalinya ada pihak donatur dari luar ya. Karena memang donatur banyak di berbagai negara banyak, tapi ini kayaknya baru pertama kali yang benar-benar transparansi di depan umum. Insyaallah, dan ini juga menjadi sebuah kehormatan bagi mereka bisa bersama dengan kita. Insyaallah. Alhamdulillah. Tadi kita sudah bicara tentang pertemuan kami dengan Insinyur Naji Sarhan yang beliau siap juga untuk memfasilitasi kita dalam mengeksekusi program, dan beliau siap sinergi dan memberikan dokumentasi terbaik juga kita insyaallah. Nah kemudian masalah yang kedua, tadi saya katakan 6 poin karena saya bantuan tunai saya jadikan satu, bantuan tunai untuk syuhada dan jarah ya, korban luka. Baik. Nah kemudian kita bicara tentang obat-obatan, kita juga sudah duduk dengan Mudir At-Ta'awun Ad-Dawli. Ya. Kita sudah ketemu juga jadi alhamdulillah kemarin kita benar-benar dimudahkan sekali. Biasanya kalau koordinasi seperti ini kita perlu berhari-hari, tapi kemarin setelah dari Kementerian Al-Ashghal wal Iskan, kita langsung bergerak menuju Kementerian Kesehatan yang porak-poranda tempatnya. Saya juga sudah posting di story, benar-benar hancur, tapi alhamdulillah bagian dalamnya masih sudah difungsikan, dan kita juga alhamdulillah langsung ketemu dengan pimpinan Al-Ta'awun Dawli kerjasama internasionalnya Ustadz Abdul Latif Al-Hajj, Dr. Abdul Latif Al-Hajj. Kita juga sempat bicarakan tentang program pengadaan obat-obatan dan peralatan medis ya senilai $50,000. Beliau juga insya Allah siap untuk memfasilitasi dan akan mengadakan acara serah terima insya Allah. Namun kita masih menunggu waktu yang tepat karena memang mereka juga sangat sibuk ya, kita tidak bisa mengeksekusi sendiri. Dari pihak kita harus ada kesempatan untuk dua belah pihak waktu yang tepat. Dan kita setelah dari Kementerian Kesehatan kita langsung bergerak menuju Kementerian Tanmiyah Al-Basyariyah atau Ijtimaiyah. Kita Kementerian Sosial. Sana kita bertemu dengan Ustadz Riyad Al-Baitar
itu juga pimpinan Departemen Bantuan Kerjasama Internasional, ya kita sudah sampaikan juga bahwa kita akan memberikan bantuan tunai untuk keluarga syuhada dan keluarga jarha, yang keluarga para korban meninggal dan keluarga korban yang terluka. Masukan dari beliau untuk bantuan tunai ini dilakukan 2 minggu atau 3 minggu mendatang, karena melihat dari istilahnya kejiwaan korban yang mungkin masih ada trauma dan juga masih belum bisa diganggu dan sebagainya. Tapi kita sudah membicarakan teknis. Insya Allah teknisnya nanti kita akan mengadakan semacam acara penghormatan untuk mereka. Kita akan kumpulkan di satu tempat, dihadiri oleh kementerian-kementerian terkait, dihadiri oleh seluruh keluarga syuhada. Di tempat terbuka kita akan adakan jamuan terbaik dari kita, insya Allah makan siang, dan di situ kita akan mengadakan beberapa sesi sambutan, baik itu dari pihak INH Gaza, kemudian dari pihak kementerian terkait, lalu dari pihak keluarga syuhada, dan dari pihak Ustadz Ali Hidayat sendiri insya Allah. Dan rencananya kalau bersedia pihak Ustadz di Lembaga Mira, kita akan adakan secara live, tidak hanya live dari Indonesia, namun juga live dari Gaza. Jadi kita juga akan koordinasikan dengan pihak televisi nomor 1 di Palestina, semua teman-teman saya, namanya televisi Fadlatul Aqsa, televisi Al-Aqsa. Kita juga akan mengadakan live melalui beliau, insya Allah. Jadi langsung kalimat dari Gaza sampai ke Indonesia secara live, dan kalimat dari Indonesia langsung diterima oleh Gaza secara live. Dan beliau sudah menyetujui, insya Allah Ustaz Riyad Al-Baitar ini sangat antusias. Kita masih menunggu juga konfirmasi lebih lanjut dari beliau untuk eksekusi program. Itu yang kedua. Ada apa yang ketiga ya. Yang keempat, masalah ambulan sudah tadi dijelaskan. Ambulan kita sudah mulai ke tahap tender dan juga iklan melalui koran, karena ini adalah sebuah prosedur yang harus kita ambil untuk menghindari permainan harga antara kita sebagai lembaga dan pihak penyuplai unit ambulan tersebut. Jadi itu mungkin kalau teman-teman yang bekerja di bidang konstruksi sudah paham tentang tender seperti ini kan. Jadi memang berusaha agar kita ini tidak memainkan bantuan yang masuk ke Gaza. Adapun untuk logistik, kita juga sudah bicara langsung dengan pihak supplier, insya Allah juga setelah melalui tender. Jadi semua item yang kita beli, baik itu obat-obatan, kemudian juga unit ambulan, kemudian juga logistik, dan juga bantuan lainnya, itu kita selalu melalui tender. Ini adalah salah satu prosedur yang harus kita ambil. Masuk logistik kita sudah melakukan 2 kali tender bahkan logistik ini, karena ketatnya persaingan antara supplier. Dan untuk logistik ini kita akan segera eksekusi, mungkin ya kemungkinan pekan depan, antara hari Sabtu sampai hari Kamis mendatang kita akan lakukan segera eksekusi 50.000 dolar, atau sekitar berapa itu? Ya, $50 itu 700 juta kita hitung tuh lebih dari 1.000 ya, lebih dari 1.000 paket insya Allah, atau 1.000 paket pas kalau hitungannya $50 US. Tapi biasanya kalau tender seperti ini akan ada pengurangan nominal yang menyebabkan bertambahnya kuantitas paketnya, Ustaz. Jadi kita target awalnya akan membuat 50.000 USD itu untuk 1.000 paket, tapi biasanya akan ada pertambahan hingga 500 paket. Jadi akan menyesuaikan kebutuhan di sini. Jadi mungkin ada 1.500 yang akan kita bagikan. Itu untuk logistik box. Adapun untuk logistik voucher belanja, kita juga sedang melakukan, kita akan melakukan tender untuk syariah. Aku tender besok yang amin nah. Sebenarnya menolak saja dia. نقص جديدة لكن موجود عندي جاهزة من رمضان بس بتغير التاريخ نجهزها. Oh iya. Jadi untuk voucher belanja ini kita juga sudah selesai, tendernya sudah selesai. Kita sudah punya supplier ya, Mall Andalusia namanya. Kita hanya perlu mengubah tanggal saja, insyaallah. Itu siap juga dieksekusi. Juga $50 per paket.
Jadi kita akan bagikan 1000 kupon, 1000 voucher untuk warga. Dan dengan demikian kita sudah bahas semua item yang akan kita eksekusi. Jadi perlu diingatkan lagi Ustadz, kita dalam eksekusi ini tidak bisa instan, harus benar-benar sesuai kondisi situasi di sini. Dan memang sekalipun sudah 1 minggu berlalu sejak serangan terakhir kemarin, ketika saya mengunjungi salah satu keluarga Abu Hattab, ya itu ternyata di bawah reruntuhan itu masih ada potongan-potongan tubuh yang belum dievakuasi. Jadi sampai sekarang ini masih banyak potongan-potongan tubuh warga Gaza yang masih belum dievakuasi dari bawah reruntuhan karena memang peralatan yang terbatas di Gaza. Jadi kita juga dalam eksekusi program ini kita juga masih menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang sedang terus dinamis di Gaza ini, Ustaz. Demikian laporan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah jami'an wa nasallahu subhanahu wa ta'ala an yudha'ifa lakumul ujur biidznillah wa syukrun yani mausulun ilaikum. Teman-teman sekalian, kita sangat mengucapkan terima kasih atas apa yang dikerjakan oleh teman-teman di sana, dan ini sangat luar biasa. Kita hanya bisa berusaha mendoakan yang terbaik, mensupport dengan apa yang kita bisa. Dan tentunya juga ini hanya bagian dari proses informasi, transparansi kepada seluruh pihak, sehingga dengan itu didapatkan bukti-bukti nyata di lapangan bagaimana apa yang telah kita usahakan bisa tersalurkan. Dan kita tentunya Ustadz Muhammad dan teman-teman di sana tidak menuntut harus cepat, karena kita memahami juga situasinya dalam situasi-situasi demikian, dan silahkan senyamannya. Ya, senyamannya saja sampai sesuai dengan visinya masing-masing, dan insya Allah kita sangat percaya dengan apa yang berlangsung di sana. Tapi apa-apa yang diinformasikan tentu akan menguatkan ya bagi semangat kawan-kawan yang ada di sini, khususnya di Indonesia, juga orang-orang Indonesia di luar Indonesia, karena banyak juga teman-teman bahkan yang dari luar juga memberikan perhatian yang sangat luar biasa, warga Indonesia yang tinggal di berbagai belahan dunia. Sampai kalau teman-teman saksikan, saya pernah zoom dari Amerika sampai ke Sudan itu. Ya, ada yang dari Amerika, ada yang dari Kanada, ada yang bergabung kemudian dari Turki, ada yang bergabung kemudian sampai dengan ke Sudan, tuh semua memberikan perhatian yang sangat luar biasa. Karena itu, dengan adanya kita berkomunikasi seperti ini, tentunya akan memberikan satu semangat-semangat ya yang tumbuh di kalangan masyarakat dunia, khususnya di kalangan masyarakat Indonesia, bahwa Palestina tetap menjadi bagian terpenting di dada kita, ya baik itu sebagai warga negara Indonesia, khususnya juga sebagai seorang Muslim tentunya. Ya, ini bagian yang pertama. Yang kedua juga kita bisa mengetahui kondisi real di lapangan, sehingga kita bisa memetakan apa yang bisa kita lakukan berikutnya. Ya, kalau kita tidak tahu kejadian-kejadian yang sekarang sedang hangat diupdate langsung, setidaknya kita tidak bisa mengkhususkan doa spesifik apa yang bisa kita panjatkan atau apa yang bisa kita petakan. Dan yang tentunya yang paling spesifik adalah amanah teman-teman yang disampaikan juga melalui Mira di sini yang kami koordinasikan, itu kita bisa petakan pada aspek-aspek strategis yang langsung disampaikan, karena penting disampaikan pada kawan-kawan bahwa sekali lagi kami tidak mengambil 1% pun atau 0, sekian pun atau 1 sen pun dari apa yang dititipkan, tapi murni ini diteruskan untuk disampaikan ya oleh teman-teman sekalian kepada pihak-pihak sesuai dengan amanah yang telah disampaikan, sehingga dengan itu manfaatnya terasa lebih baik. Baik, saya ingin respon sedikit terkait dengan rencana untuk bisa mengundang dalam suasana yang lebih ceria, lebih baik ya. Tadi korban-korban khususnya dalam agresi tadi kita sangat menyambut baik, dan saya juga akan berkoordinasi di sini insyaallah. Fa nahnu طبعا ما شاء الله يعني سعداء بهذه الخطة لجمع الإخوة من لا نستطيع أن نقول ضحايا يعني، لكن إن شاء الله الإخوة الفلسطينيين المصابين بالاحتلال من الصهيوني من إسرائيل، فتفضل يعني إن شاء الله نحن معكم في هذه التنسيقات. فأنا أيضا إن شاء الله سوف أنسق مع الإخوة في الجمعيات الأخرى، وخاصة الجمعيات المعتبرة هنا في أندونيسيا مثل مجلس علماء أندونيسيا والجمعيات الأخرى الأكبر جمعيات مثلا في أندونيسيا كجمعية محمدية ونهضة العلماء. فنحن إن شاء الله سوف نكون معا
يعني مع الإخوة في الجمعية هنا في أندونيسيا، وربما نعمل تنسيق معكم متى يكون هذا البرنامج نقلا مباشرا من غزة، وهنا أيضا تنسيق مع أندونيسيا، فسوف يكون الشعار الأكبر وأشد أكبر وأشد، لأن نحن سوف نكون يعني مع الإخوة في الجمعيات العديدة هنا في أندونيسيا، ليس فقط معي شخصيا. أنا لا أريد أن أعبر نفسي شخصيا، ولكن أنا أريد أن يشعر الإخوة الفلسطينيين بأن نحن يعني واحد في أندونيسيا، يعني نحن اجتمعنا في صف واحد، ليس فقط بشخصية واحدة، ولكننا نحن نعبر يعني دعمنا بدعما كليا مع الشعب أندونيسيا كليا المتمثل في جمعيتها المؤقرة إن شاء الله. لكن أرجو منكم يعني أن تنسق الجدول المناسب لكي نستطيع أيضا أن ننسق هنا مع الإخوة في الجمعيات المعتبرة ومع الشخصيات والأمثال الأندونيسيين لكي يكون الشعار الأكبر، وطبعا يكون أيضا يعني فعال إن شاء الله. Jadi saya sampaikan teman-teman, ini ada rencana untuk mengumpulkan ya dari korban-korban yang kemarin diagresi itu, sehingga memberikan perhatian, dijamu dengan makanan-makanan terbaik, dan insya Allah akan disambut nanti oleh kementerian di sana, disambungkan dengan kita juga di sini ya, supaya kita juga bisa melihat, berinteraksi langsung dengan mereka. Dan tadi saya katakan kepada mereka, jangan saya diposisikan sebagai Adi Hidayat sendiri, saya menginginkan kita semua bersinergi. Jadi saya pun nanti akan berkoordinasi bila berkenan para ayahanda kita misalnya di MUI kan, yang menghimpun ormas-ormas besar di Indonesia, atau dengan bagian ormas yang ingin terlibat langsung, saya akan koordinasi. Bahkan TV-TV di Indonesia juga, saya nanti media-media yang ingin meliput saya perkenankan, supaya nanti tahu bahwa kita mengenal real kondisi di sana, para korban-korban, dan kita juga ada satu ikatan perasaan yang sama, emosi yang sama, doa yang sama, dan kita bisa menyaksikan bagaimana mereka, sehingga terukur bagaimana perhatian kita kepada warga-warga di Palestina, di Gaza khususnya. Jadi ini yang kedua. Kemudian yang terakhir, Ustadz Muhammad, tentunya juga standar kami juga di MIRA ya, insya Allah secara tertib administrasi kami ada pencatatan-pencatatan, dan sudah dilakukan juga koordinasi dengan teman-teman di INH baik di Indonesia ataupun juga tersambung dengan yang di Gaza nanti. Tidak ada masalah, yang penting nanti kalau ada update informasi baru disampaikan, dan kami pun akan mempublikasikan ya secara terbuka kepada masyarakat. Ini loh progresnya teman-teman. Jadi yang teman-teman kemarin sampaikan, yang kita keluarkan ini seperti ini. Terus kita juga punya berita baik bahwa seperti saya tegaskan, kami ini bekerja sama dengan kantor akuntan publik. Kita punya audit internal di sini dan sangat terbuka, dan kami langsung bekerja sama juga ya, minta diawasi di BSI-nya kalau ada transaksi-transaksi gak jelas gitu kan, yang kadang-kadang iseng ya, kadang ada bendahara yang menyampaikan, Ustadz ini kayaknya cuma iseng aja nih, ada yang transfer satu. Saya bilang jangan, cara pandangnya bukan begitu, ini Masya Allah ya, yang itu yang bisa terbaik yang disampaikan. Jadi jangan pusing mengurus itu. Jadi BSI juga insya Allah mensupport ya, yang rekening yang kita buka di situ. Kemudian juga dari OJK bisa memantau, PPATK juga melihat, dan tolong kalau ada apa-apa kami diberitahu supaya kita bisa mengontrol dengan baik dan sama-sama. Karena ini saya katakan dari Indonesia ya. Jadi kalau ambulan pun udah jadi, mohon Ustaz Huzain ya, tulisannya MIRA Indonesia ya. Jadi MIRA di sana saya ingin katakan milik rakyat Indonesia dan Palestina. MIRA Indonesia Palestina atau Gaza di situnya ya. Jadi saya ingin menjadikan ini sejarah tersinerginya perasaan yang sama, chemistry dan sinyal yang sama di Indonesia sampai dengan ke Palestina, ke Gaza di sana. Baik, al-ikhwah الآخرون هل هناك بعض الكلمات يعني التي تريدون أن تعبروها للإخوة هنا في أندونيسيا؟ وأنا أيضا أريد أن أخبركم بأن المشاركين معنا في هذه الليلة توقيت أندونيسيا أو صباحا هناك في غزة أو مساء؟ sore sekarang di Gaza jam 5 kurang seperempat. 5 kurang seperempat ya, توقيت مساء توقيت غزة. أنا أعتقد فأنا أريد أن أخبركم بأن المشاركين المتصلين معنا اليوم ليس فقط في أندونيسيا، ولكن أيضا في من يتصل معنا في أستراليا ما شاء الله، في ماليزيا وفي سنغافورة ما شاء الله، وفي بعض الإخوة أيضا. Teman-teman boleh tuliskan di kolom komentar dari mana juga ya, supaya teman-teman di Gaza ini tahu bahwa bukan cuma di Indonesia yang bergabung dengan teman-teman sekalian. Saya juga melihat ini secara live ya. Ini hampir 4.000 yang live saja langsung, yang langsung bergabung kita, yang bolak-balik. Ini ada
apa namanya, juga yang tergabung dengan kita, masya Allah ini sangat banyak ya kalau saya bacakan satu-satu nih ya. Ana urid dan nu'abirakum bi anna masya Allah yani fi hamasa qawiyya jiddan min ikhwa huna fi Indonesia yani ihtimam ma'akum fa nahnu na'tabirukum daiman ahlan دائما اهلا يعني اهلا وسهلا لكم فنتمنى ان تكونوا ايضا ان شاء الله معنا هنا في اندونيسيا ونحن معكم نصلي مع بعض في مسجد الاقصى ان شاء الله ونزوركم هناك وعندما ازوركم يكون ادم متزوجا ان شاء الله يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه اين زوجك باذن الله تعالى ان شاء الله. طيب ففضل يا الإخوة محمد نضال وآدم الآخر هناك بعض الكلمات تريد تعبرها غير هذه المشروعات فربما تريد أن تعبر شيئا للإخوة الإندونيسيين هنا ولا غير أو خارج إندونيسيا الذي يتصلون معنا في هذه القناة الهدايات أوفيشال. تفضل. Teman-teman, saya sampaikan ini kan di samping kanan kiri Ustadz Muhammad ini ada teman-teman asli dari Gaza Palestina. Saya sampaikan kepada kawan-kawan bahwa kita satu gelombang, satu chemistry, satu keadaan yang saling memerhatikan, dan saya berikan kesempatan kalau ada ingin disampaikan kepada teman-teman semua. Dan saya tegaskan bahwa kita sekarang ini kurang lebih ada 4.000 orang yang live ini langsung, yang kalau sebelum terputus mungkin ini sudah lebih daripada 5.000 tadi yang langsung di sini, yang kalau bolak-balik ini mungkin sudah puluhan ribu. Dan saya ingin teman-teman memberikan satu sapaan barangkali kepada teman-teman yang ada di sini. Ini ada Sudan hadir nih, masya Allah, Kebumen, Tangerang, ya, Taiwan, ya, masya Allah, Hong Kong, ya, Sulawesi, masya Allah, Papua, hatta Papua ya akhwah. Ya, law araftum Papua hada farq baina Jakarta wa Papua sa'atain يعني فرق بين بابوا وجاكرتا. بابوا في الداخل اندونيسيا محافظات الرابع والثلاثين في اندونيسيا، ومسافه بين بابوا واندونيسيا من حيث التوقيت فقط ساعتين. لو انت تريد مثلا تسافر او تذهب من هنا من جاكرتا الى بابوا تحتاج الى تقريبا ساعتين او 3 ساعات بالطياره اذا حتى من بابوا. والان طبعا في بابوا الان الساعه كم؟ الساعه 11 ليلا توقيت اندونيسيا، وليس بالسهل يعني ان الحصول على الشبكه الخط انترنت يعني في بابوا، ولكن بمجرد رؤيتكم وجوهكم نيره في هذه الليله توقيت اندونيسيا فما شاء الله اتصل معنا. بابوا الغربيه هونغ كونغ، يا في هونغ كونغ معكم، وفي ديبوك ايضا ما شاء الله، جاروت، مادورا. فمادورا ايضا ليس بقريب من جاكرتا، مادورا هذا بعيد، ولكن إخوة مادورا ما شاء الله عندهم جماعات في دول مختلفة في العالم، حتى في الدول العربية، سوماترا، في اليابان يكون معنا، في تايوان، جاوا شرقية، بونوروغو ما شاء الله، يابان، بانيوانgi, Cikarang ini masya Allah dari Hong Kong naik pesawat ya nyampe Jakarta baru kemudian nyampe Cikarang. طيب المهم في الإخوة الآن متصلون معنا كثيرون وكثر، ونتمنى إن شاء الله هذا اللقاء يكون لقاء مبارك. فتفضل يعني أنا أعطيكم الفرصة واسعة لو تريدون أن تعبر شيئا في ختام هذا اللقاء. Ustaz, barakallahu fikum, ini bisikan-bisikan dari teman-teman kanan kiri. Jadi sebetulnya kita juga sedang menyiapkan Ustadz program mega, ya, kita sebutnya mega program. Meskipun ini bisa sukses hanya dengan partisipasi 0,1% warga Indonesia. Ini program ma ba'da al-harb, ya. Jadi dari 7 jenis program yang tadi kita bahas itu, Ustaz, itu adalah program-program urgen, darurat, perang. Dan itu semua insya Allah ya kita sudah gerak. Namun ada program yang lebih penting menurut kita ini setelah, karena program-program itu, Ustaz, itu bukan cuma kita yang bergerak. Pihak Palang Merah Indonesia internasional juga bergerak, orang-orang Eropa juga bergerak. Banyak sekali ambulan-ambulan baru yang masuk ke Gaza, ya sejak berhentinya pertempuran. Banyak juga obat-obatan berpuluhan-puluhan ton. Banyak juga logistik puluhan ribu masuk ke Gaza. Nah, namun yang ingin saya sampaikan, hampir tidak ada yang menyentuh tentang program pemberdayaan manusia. Dalam hal ini kita menyebutnya halaqah Quran. Jadi Ustaz, ada 1.600 halaqah Quran di Gaza hari ini, yang mana
cuma 500 yang punya sponsor. Artinya yang punya dana operasional, itu pun sangat minim dana operasionalnya. Dan kita sedang membuat agenda sponsor untuk 500 halaqah Quran, Ustaz. Jadi dari 1.100 halaqah yang belum disponsori, kita nggak muluk-muluk, kita mau coba dulu untuk membantu mensponsori 500 halaqah Quran selama 1 tahun dengan biaya per bulan satu halaqah itu sekitar $200, 150 US dollar untuk muhafiznya, untuk pembimbingnya, sementara $50 itu untuk operasional halaqahnya seperti tahfiz, ya, snack dan sebagainya selama sebulan. Dan kita hitung-hitung itu untuk 1 tahun membiayai 500 halaqah itu memerlukan 17,4 miliar. Ini angka yang sangat kecil, Ustaz. Kalau kita mau berkaca, Ustaz 6 hari mengumpulkan 30 miliar. Ini kita hanya perlu 17,4 miliar per tahun untuk kita bisa menghidupkan 500 halaqah tahfiz di Gaza. Nah, dan kita hitung kalau ada 200.000 aja orang Indonesia yang berdonasi 100.000 rupiah, itu sudah menutupi, maka sudah lebih. Dan angka 200.000 orang ini adalah 0,01% dari jumlah total umat Islam yang sekitar 200 juta. Nah, kenapa halaqah Quran, Ustaz? Karena di antara tujuan Israel dalam memblokade Gaza ini bukan semata-mata membuat lapar warganya, tapi juga menyerang psikis mereka dan berusaha untuk mengikis semangat halaqah Quran ini. Semakin tahun semakin berkurang, semakin hilang halaqah ini. Karena kenapa? Karena tidak ada dana finansial untuk menguatkan mereka. Sementara mayoritas lembaga-lembaga kemanusiaan yang memberikan bantuan itu, mereka malah lebih condong ke arah fisik, bukan ke arah pembangunan mental seperti ini. Dan sebetulnya kami dari INH sudah mulai bergerak. Kita baru sampai saat ini kita mungkin 10 ya, kita baru bisa menguatkan 10 halaqah. Dan kita berharap kalau dari 1.100 ini bisa kita tutup semua kebutuhannya, itu luar biasa. Tapi kita berusaha untuk tahap awal 500 halaqah tahfiz untuk menguatkan mereka, karena ini juga kaitannya dengan trauma pasca perang, agar anak-anak Gaza ini tidak terlalu berlarut-larut dalam masa trauma mereka. Jadi kita segera aktifkan lagi halaqah Quran di masjid-masjid, dan juga dengan demikian kita membuka peluang kerja untuk 500 muhafiz di Gaza selama setahun. Yeah. Dan ini juga sangat saya pikir sangat efektif sekali. Ini kita juga bisa mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Gaza, terutama mereka yang penghafal Al-Quran. Jadi banyak penghafal Al-Quran di Gaza ini mereka nggak punya tujuan di profesi, karena memang tidak ada peluang kerja. Jadi dengan kita memaksimalkan program ini, kita bisa membuka paling tidak untuk 500 muhafiz setiap bulannya mereka dapat penguat selama setahun, dan kita berharap itu bisa berlanjut ke tahun-tahun selanjutnya. Itu program yang ingin kita lemparkan, selain program tadi yang urgen, dan semoga ini bisa menjadi pertimbangan Ustadz di Indonesia dan teman-teman para hadirin audiens yang juga menyaksikan melalui platform online. Baik. Demikian, Ustadz. Jadi apa yang tadi diutarakan insya Allah telah masuk dalam skema kami juga, dan bahkan disampaikan secara terbuka saat kita conference di MUI bertempat di DSN, Dewan Syariah Nasional, bahwa memang concern kami yang paling utama adalah pembentukan sumber daya manusia dan penguatan mentalitas, karena kami punya keyakinan dari pengalaman-pengalaman ini kan sudah berlangsung cukup lama ya, tragedi-tragedi seperti ini berulang. Saya katakan berulang, seakan-akan kita itu hanya habis, mohon izin dalam tanda petik ya, membangun kembali yang hancur, bangun kembali yang hancur, sehingga seakan-akan ada pihak-pihak yang merasa nyaman ya dengan menghancurkan itu, ntar juga dibangun lagi, dan itu sehingga tidak efektif dalam konteks penyaluran donasi-donasi yang dibutuhkan. Dan di sisi lain juga seperti tadi disampaikan, kami sudah melihat dan memetakan tentunya banyak pihak sekali, jangankan di luar Indonesia. Di Indonesia pun alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, banyak lembaga-lembaga, saudara-saudara kita juga yang sama-sama bergerak untuk membantu, dan itu pasti akan mensupport bidang-bidang yang sudah tadi banyak disebutkan, logistik, kebutuhan mendesak, dan bangunan-bangunan dan sebagainya. Dan juga di luar, karena saya pun
mengamati juga di luar ya secara luas, secara global, antusiasmenya tinggi dan donasi yang saya kira juga akan banyak terkumpul. Tapi satu tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hussein bahwa ini kita ada kesamaan visi yang kita sampaikan pula bagaimana penguatan mentalitas dan sumber daya manusianya. Kami punya 2 skema di sini. Skema pertama seperti kami sampaikan dan ini sudah kami bangun koordinasi pula ya dengan pihak-pihak di Indonesia untuk bisa diberikan kesempatannya, yaitu bagaimana kita bisa menampung pelajar-pelajar dari Palestina ya, juga terkhusus dari Gaza supaya bisa belajar di kampus-kampus di Indonesia, baik kampus-kampus Islam ataupun juga kampus-kampus yang umum ya, yang bisa mengajarkan misalnya teknik, perindustrian, pertanian, macam-macam, juga hal-hal yang ada di kampus-kampus Islam terutama. Dan saya juga seperti saya sampaikan dalam pemberitaan dan video call kita bahwa saya berharap yang dikirimkan itu adalah siswa-siswa yang memiliki hafalan Al-Quran. Ya, saya ulangi lagi, siswa-siswa yang memiliki hafalan Al-Quran, sehingga kami akan fasilitasi di sini dengan membangunkan satu fasilitas-fasilitas kami beri nama Rashid namanya, ya, Rumah Studi Al-Quds, ya, Rashid Rumah Studi Al-Quds. Jadi di situ nanti mereka juga bisa tinggal, ada simbiosis mutualisme, ya, mereka belajar tapi juga bisa mengajarkan juga Quran di sini, sehingga ada satu energi-energi positif yang bersamaan. Kemudian terkait dengan program di sana, insya Allah kita akan follow up. Kita ada divisi di Quantum Akhir Institute. Selain nanti juga dengan Mira, ada namanya ALC, At-Taisir Learning Center. Ya, عندنا قسم خاص لدراسة القرآن الكريم المسمى BALC, ya, At-Taisir Learning Center, ya, al-markaz ad-dirasi lil-Quran al-Karim. Dan di At-Taisir Learning Center ini ada namanya STWH, sekolah terbuka, ya, usahakan Al-Quran hafal. Itu alhamdulillah keluarganya sekarang sudah puluhan ribu, tersebar di seluruh sentra Indonesia, 34 provinsi dan 20 negara. Ya, ada 20 negara yang terhubung dengan kita, dan insya Allah kalau nanti Palestina juga ada bagian di situ, insya Allah jadi negara yang ke-21 di sini terhubung, dan itu akan saling memberikan perhatian. Anda akan tersambung ya dengan Kanada, dengan Inggris, juga dengan Korea, juga dengan New Zealand, juga dengan beberapa negara yang lain, sehingga akan saling memotivasi dan kita akan saling menguatkan di sana seperti apa yang teman-teman tadi sampaikan. Silahkan dibuatkan proposalnya dulu ya supaya terperinci seperti yang kemarin teman-teman sampaikan. Kemudian kita di sini akan coba pelajari secara terukur apa yang kita kira-kira bisa siapkan dan berkoordinasi satu dengan yang lainnya. Rencana yang bagus saya kira untuk itu, sehingga ada penguatan. Dan penting kami sampaikan kepada teman-teman, kenapa menjadi penting penguatan halaqah Quran ini atau pendidikan-pendidikan dasar untuk Al-Quran ini, karena memang Al-Quran ini jantung bagi masyarakat Gaza ya, khususnya karena di Gaza ini kan hampir 100% muslim dan ada non-muslim Kristen yang sangat dilindungi oleh orang-orang Islam di sini, seperti kita pernah sampaikan dalam live yang tempo dulu, bahkan saking melindunginya supaya tidak dilibatkan dalam agresi, dalam peperangan, membela supaya eksistensinya tetap ada, itu sampai diungsikan dan dipandu, bahkan dibimbing gitu kan, supaya ada dalam kondisi yang sangat aman. Dan eksistensi teman-teman di Gaza ini ya, sampai dengan saat ini jantungnya Al-Quran. Al-Quran yang memberikan kekuatan, Al-Quran yang memberikan kesabaran, Al-Quran memberikan kekuatan dalam perjuangan ya. Nah, ini yang tidak boleh putus. Karena itu saya kira ini menjadi urgen untuk menjadi perhatian bagi kita semua. Insya Allah Ustaz Muhammad sampaikan berita baik, kita akan coba koordinasi di hal ini. Sekali lagi tolong nanti dikoordinasikan, teman-teman bisa membuat rancangan yang terukur sehingga bisa disampaikan kepada kami, sehingga reasonnya bisa disampaikan dengan jelas. Dan saya ingin ada ketersambungan, jadi boleh nanti kita buka kelas antara STWH dengan di sana di Gaza, nanti live langsung dari sana ya, kemudian memberikan juga inspirasi-inspirasi hafalan, karena insya Allah di sini juga ada proses menghafal 30 hari 30 juz. عندنا الطريقة إلى حفظ القرآن الكريم 30 يوما 30 جزءا في 30 يوما وفي رمضان الحمد لله في من تحصل على حفظ القرآن 30 جزءا في 25 يوم وعمرها هذه المرأة عمرها 55 يا سنة يعني تحصل على 30 جزءا في 25 يوما وفي من تحصل على 21 يوم 30 جزء ليس جزء 30 30 جزءا ما شاء الله فهم أيضا يعني بالحفظ المتقن فنستطيع يعني أن نتعاون معكم في مثلا في الأمور التجويدية وأمور التحسينية، تحسين القرآن، تجويد القرآن وفي الحفظ وما إلى ذلك، كي يكون يعني علاقة متينة بين حفاظ في أندونيسيا وحفاظ في فلسطين، فكل حفاظ واحد يعني حملات القرآن الكريم. فطبعا إن شاء الله نتعاون وننسق معكم في هذا البرنامج وأهلا وسهلا إن شاء الله.
فقط يعني اكتب التقريرات أو الخطة عندكم المناسبة مع خطتكم المعبرة آنفا في تقوية حفاظ القرآن الكريم، أو برنامج لتقوية حفاظ القرآن الكريم. كم مثلا من الحفاظ الذين نستطيع أن ندعمهم، كم حلقات الموجودة هناك، وكم مثلا من ميزانية المحتاجة لدعم هؤلاء، وكيف تمر إن شاء الله في المستقبل. فإن شاء الله نحن معكم في هذه التنسيقات بإذن الله سبحانه وتعالى. هناك نقاط أخرى نستطيع تنسيقها معكم؟ تفضل. طبعا شيخ آدي. نعم. شيخ آدي، أثناء يعني زيارتنا بالأمس أنا وأخي محمد حسين والزملاء لوزارة الصحة ووزارة الأشغال ووزارة التنمية الاجتماعية، لفت انتباهي نقطة فقلت أطرحها أمامكم كفرصة ذهبية للشعب الأندونيسي في الوقوف بجانب عوائل الشهداء في قطاع غزة. نعم. طبعا في الحرب الأخيرة تم يعني بلغ عدد الشهداء أكثر من 250 شهيد لأكثر من 200 أسرة، بمعنى أن الأسرة الواحدة مثلا من عائلة القولة يوجد بها 16 شهيد من عائلة القولة، فهذه تعتبر أسرة واحدة، يعني 250 شهيد لأكثر من 200 أسرة. تمام. فبلغ يعني بلغ إلى مسامعي رقم معين لعدد الأيتام في الحرب الأخيرة في قطاع غزة. بلغ عدد الأطفال الأيتام في الحرب الأخيرة، حرب 11 يوما في غزة، بلغ عددهم 280 طفل. 280 طفل فقدوا أبائهم، 280 طفل فقدوا الحضن الدافي والأمان الدافي لهم بعد الله عز وجل. 280 طفل فقدوا المعيل الأساسي الذي كان يجلب الطعام والشراب لهذه الأسرة. فها أنا بقيادة أخويا أبو مسلم والزملاء معي يعني نضع الفرصة الذهبية أمامكم كشعب مساند لنا وكشعب عزيز وشقيق لنا في أن تتبنوا هؤلاء الأطفال. 280 طفل، يعني القيمة الواردة في قطاع غزة للأيتام للطفل الواحد هي $150 شهريا. فنحن يعني نضع بين أيديكم هذا الملف كأهم الملفات التي يجب أن تطبق أو تمشي على أرض الواقع في هذه الأيام. هذه $150 يا أخونا الكريم، هذا لأسرة واحدة ولا جميع الأسر؟ $150 شهريا للطفل الواحد، من مصروف طعام وشراب ومصروف تعليمية ومصاريف ملابس. طيب. Baik teman-teman, ini ada berita dari saudara kita di sana bahwa agresi yang terjadi kemarin itu meninggalkan satu luka dan ujian, sekaligus juga ajakan bagi kita bersama, dan ini disampaikan langsung oleh para korban agresi. Terdapat sekitar 200 lebih keluarga yang terdampak. Dari 200 keluarga lebih itu ada 250 yatim ya yang dihasilkan dari proses agresi. Dimaksudkan 250 ini syahid ya, 250 lebih, dan menjadikan 250 syahid ini dari 200 keluarga lebih itu menghadirkan 280 anak yatim. Jadi 200 keluarga lebih, dari satu keluarga bahkan ada yang 16 orang ya seketika meninggal dunia syahid. Kemudian dari 200 keluarga lebih ini 250-nya syahid, dan meninggalkan dari yang syahid ini ada 280 anak yatim yang ayahnya ya menjadi korban dalam kebrutalan agresi yang berlangsung pada saat yang lalu. Nah, dari keluarga-keluarga yatim ini mengajukan kepada kita ya satu kesempatan emas untuk menjadi wali bagi mereka, wali dalam bentuk pemberian perhatian kita, pengganti ayah mereka yang dalam situasi yang sangat sulit. Ayahnya hidup pun ini masih mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan topangan kehidupan. Nah, sekarang ayahnya sudah tidak ada, supportnya juga sangat berkurang. Nah, ini ada permohonan spesifik malam hari ini waktu Indonesia kepada kita semua agar bisa menjadi wali-wali bagi mereka. Wa ubasyirukum al-ikhwa hunak fa ana syakhsiyan awwalu man aqulu lakum fa insyaallah awwalu man ad'am li 250 haula'il aitam. فحتى لو القدر ما استطعت طيلة حياتي إن شاء الله حتى يكبروا بإذن الله، حتى لو أبيع بيتي فإن شاء الله أبشر لهم جميعا بأن أنا الذي أتكفل إن شاء الله ل250 الأطفال يتيما لهؤلاء بإذن الله سبحانه وتعالى. أبشر لهم وهم ليس بوحدتهم
فقل لهم هناك عائلة جديدة هناك أسرة جديدة في إندونيسيا إن شاء الله يكون معكم فنحن معكم ونحن يعني ليس بديلا من أبيكم وإنما نحن عائلتكم البعيدة وقريبة في قلوبكم إن شاء الله حتى لو لم يكن في إندونيسيا واحد فأنا أكون أبوهم إن شاء الله ya لو لم يكن في إندونيسيا واحد يدعم لهم فأنا الذي أتكفل ل 250 طفلا إن شاء الله ya طيب 280 كما سمعت منكم إن شاء الله إذن سنبدأ الأقرب ما يمكن لهؤلاء سأحسب إن شاء الله قدر الحاجة لكل طفل لكل يتيم 150 $150 أمريكي طبعا فنحاول إن شاء الله نحسب لكل هؤلاء 280 فنحول إن شاء الله إليكم الحاجة هذه شهريا بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ من هذا الشهر أو الشهر القادم بإذن الله حسب تقديراتكم ونرجو منكم أسرع ما يمكن ترسل لنا أولية خاصة لكي أنا أستطيع إن شاء الله أن أقدم قدر ما استطاع أحسن ما يمكن لي أنا نقدم لهم إن شاء الله جزاكم الله خير هذه بشرى ما شاء الله فأنا الذي أشكركم لولا هذه المعلومات لا أستطيع أن أعبر شكري لله سبحانه وتعالى على هذه المعلومات شكرا وأبشر لهؤلاء مرة أخرى بأن أباكم خلاص دورهم إن شاء الله فمقبول عند الله سبحانه وتعالى كالشهداء فالآن يأتي دورنا لكم جميعا إن شاء الله فحتى لو لم يكن مرة أخرى لم يكن في إندونيسي واحد ولا واحد في العالم اللي يدعم 280 يتيما فأنا إن شاء الله الوحيد الذي أكون معهم بإذن الله سبحانه وتعالى شكرا يا الإخوة teman-teman saya tegaskan kepada kawan-kawan di Gaza di Palestina bahwa insya Allah kami siap tanpa menunggu lebih lama ya menjadi wali bagi anak-anak yatim ini ya termasuk juga kita melihat tentunya yatim-yatim di Indonesia tanpa kecuali tapi ini punya kebutuhan yang sangat mendesak sedangkan kita juga punya undang-undang di sini pasal 34 bahwa fakir miskin anak-anak telantar dipelihara oleh negara gitu kan dan kita juga menyumbang untuk itu dengan pajak-pajak kita dan di luar itu juga kita memperhatikan tapi ini juga punya kebutuhan yang sangat mendesak karena situasinya berada dalam keadaan mencekam di blokade darat laut udara dalam keadaan yang sangat sulit dalam ayahnya ada pun kesulitan luar biasa apalagi sekarang ayahnya sudah tidak ada saya tadi menyatakan kesiapan bahwa insya Allah kalaupun tidak ada satupun orang Indonesia yang bisa tersentuh dengan ini maka saya katakan pada mereka insya Allah saya akan jadi satu-satunya orang yang kalaupun tidak ada lagi insya Allah saya siap walaupun harus menjual apa yang kita bisa jual yang penting itu mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah teman-teman kita akan komitmen di sini na'am al-ikhwatuna jazakumullah khair yani ala hadhil bushra barakallahu fiik Allah yabarik fiikum barakallahu fiikum هل هنالك في خطة أخرى هل في معلومات أخرى نستطيع تنسيقها معكم ada sesuatu yang lain lagi Ustaz Muhammad yang kira-kira bisa dikabarkan pada pemirsa kita malam hari ini waktu Indonesia طبعا شيخ أبي أنا الحق في مرحلة تحضير المقترح لمشروع كفالة الأيتام ومرحلة تحضير المقترح لكفالة حلقات القرآن الكريم إن شاء الله يعني سوف نركز خلال الأسبوع القادم في هؤلاء المقترحين على أساس إنه نبدأ بعد تقريبا 7 أيام يعني الأسبوع اللي بعد القادم نبدأ في تنفيذ هؤلاء المشاريع كخطوة يعني كخطوة أولى إن شاء الله. أبشر إن شاء الله أبشر جزاك الله خير جزاك الله خير. Baik Ustaz Muhammad, kira-kira ada yang kita bisa update kembali dari Gaza tentunya. Dan saya juga sedang persiapan karena akan berangkat juga ini. Setelah ini kita siap-siap kita akan berada. Oh saya nggak bisa sebutkan nih kalau disebutkan masyarakat datang nanti kena undang-undang karantina di sini. Jadi kita ada acara nanti untuk juga pelepasan takrim li huffadhil Qur'anil Karim fi Mahad fi Indonesia fi Ma'ahidil Qur'anil Karim insyaallah. الغد في برنامج في إندونيسيا في التكريم لمعهد واحد في إندونيسيا بعيد طبعا مسافة من جاكرتا إلى هذا المكان لا أستطيع أن أخبركم هذا المكان لأن لو أخبركم سيتجمع فيه الإخوة الإندونيسيين في هذا المكان ونحن الآن في أثناء جائحة كورونا. طيب وشكرا يعني موصول إليكم جميعا. Terima kasih banyak Ustaz Muhammad dan teman-teman yang lainnya bergabung dengan kita saat ini dan pemirsa saudara-saudariku malam hari ini kita mendapatkan update yang sangat luar biasa dari teman-teman di Gaza sekaligus juga transparansi yang kami bangun untuk teman-teman supaya diketahui atas apa yang telah kita kerjakan bersama-sama. Kami ingin tekankan bahwa kesungguhan niat kita, ketulusan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang paling utama. Karena Allah yang maha segalanya termasuk Allah juga yang maha Razzaq. Kadang-kadang kita terlihat sedikit tapi Allah yang mencukupkan.
Kadang-kadang terlihat banyak juga, tapi Allah yang memberikan keberkahan. Yang paling penting di sini adalah bagaimana kesungguhan kita untuk bisa beribadah, baik bagi teman-teman kita yang ada di Palestina, di Gaza, juga tempat-tempat lainnya, dan juga kawan-kawan kita yang ada di Indonesia, tetangga-tetangga dekat kita, karena di Al-Quran juga ada tetangga-tetangga dekat, ada tetangga-tetangga jauh, ya, ada dzawil qurba wal jaril junubi, ya, yang dekat dengan yang jauh, tapi sepanjang diikat oleh nilai-nilai keislaman, maka yang jauh pun jadi semakin dekat bagi kita semuanya. Jadi di sini kita akan saling perhatian kepada seluruhnya tanpa kecuali, dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Aceh sampai dengan ke Papua, kita saling memperhatikan, saling menguatkan, dan di atas semua itu ada nilai-nilai kemanusiaan yang tidak tersekat oleh teritorial, tapi juga ada perhatian-perhatian serius untuk menguji keimanan kita semua. Insya Allah kita akan berusaha sebaik yang bisa kita lakukan untuk teman-teman di Palestina, dan juga saya juga menghimbau kepada teman-teman di Indonesia, jangan lupakan juga untuk memperhatikan saudara-saudari kita di sekitaran kita, ya, dan itu juga jadi bagian perhatian kita yang terbaik, yang mungkin tidak terjangkau, ya, baik juga mungkin keterbatasan dari pihak pemerintah ataupun dari pihak-pihak juga yang lain perhatikan, dan kita punya kemampuan, tentu kita juga mesti bisa perhatikan dan support supaya ada keseimbangan dalam kehidupan kita. Terkait dengan Palestina, selalu akan kami update, selalu akan kami sampaikan, dan terima kasih atas bantuan segalanya dari teman-teman menyampaikan informasi pada kami sehingga menjadi wasilah untuk kami bisa meniti amal saleh, dan semoga dinilai saleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukri khasatan mausulun ilaikum jami'an wal ikhwah fi Gaza. Ya, طبعا يعني هذه الليلة إن شاء الله ليلة مباركة توقيت إندونيسيا ومساء مبارك لكم جميعا. فنحن يعني لا نستطيع أن نقدم إليكم أي شيء إلا الدعاء وقدر ما استطعنا، يعني من هذه ليست تبرعات مرة أخرى، لكن هذه يعني تعبير عن حبنا لكم جميعا وأنتم أهلنا. فإن شاء الله نتمنى أن يضاعف لكم الأجور، فالله يلحقنا إن شاء الله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكرا لكم جميعا، وشكرا لحسن اهتمامكم الإخوة المستمعين والمشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.